أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده سبحانه وتعالى وأستهديه وأعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Alhamdulillah, sambil kita berniat iktikaf di rumah Allah dari selesai maghrib sambil menunggu waktu salat Isya, maka marilah sama-sama kita membaca kembali beberapa ilmu yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitabnya yang merupakan intisari daripada Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman bagi kita untuk kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang bagaimana agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa dengan Allah, dan juga mengampuni kesalahan terhadap orang lain dengan meninggalkan kezaliman, dengan meninggalkan memakan sesuatu yang bukan hak, dengan mempermudah kita untuk memberikan maaf, dan juga tidak sungkan dan tidak egois ketika kita meminta permohonan maaf terhadap kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Maka untuk menyempurnakan materi tersebut sebagai persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi atau beberapa hari lagi, kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, sehingga kita dapat mempersiapkan hari, siangnya, malamnya dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam ini mari kita melihat dan mengulang kembali terhadap sebuah pesan Allah yang difirmankan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala fi ayatin ukhra wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qala ta'ala fi surati Luqman anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dengan bab beliau sebutkan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Maka bab ini merupakan suatu bab yang sangat penting sebenarnya sebelum kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
ridha rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid, rawahu Tirmidzi. Keridhaan Allah, keridhaan Tuhan kita, Tuhan seru sekalian alam terhadap kita sebagai hamba Allah, itu terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan orang tua. Maka kita sebagai hamba Allah yang mengaku diri kita hamba Allah, yang memperhambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap pesan yang memperhambakan dan meningkatkan kehambaan kita kepada Allah ini perlu menjadi perhatian. Karena berbeda antara hamba Allah dengan hamba manusia, atau kalau hamba manusia disebut dengan hamba sahaya. Kalau hamba Allah pengertiannya adalah ayyakhudhal abdu khaira sayyidihi, seorang hamba menerima kebaikan daripada tuannya. Maka tuan kita perhambakan diri kita kepada Allah, kita mengambil manfaat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Setiap persoalan kita gantungkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kita serahkan urusan kita kepada Allah, karena hanya saja atau sesungguhnya Allah maha melihat hamba-hambanya. Kemudian hamba manusia atau hamba sahaya pengertiannya adalah jauh berbeda dengan hamba Allah. Kalau hamba manusia ayyakhudha sayyidu khaira abdihi, seorang tuan itu mengambil manfaat daripada hambanya. Bagaimana mengambil manfaat? Tenaga mereka, bagaimana mengambil manfaat fisik mereka, bantuan mereka, keberadaan mereka, sehingga hamba manusia diperjualbelikan karena dapat memberikan manfaat kebaikan kepada tuannya. Sedangkan kita hamba Allah menerima kebaikan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berbeda hamba Allah dengan hamba manusia. Kalau hamba manusia kita banyak meminta, tuan kita marah. Bengih ke? Menyala tak telekek. Telekek pinjam Honda baru ke belah, telekek motor baru ke belah. Bengih ke? Hana senang ke? Kita banyak meminta kepada tuan kita. Sedangkan yang memperhambakan diri kepada Allah, malah Allah senang ketika kita meminta kepadanya. Bahkan Allah berfirman, wa idza sa'ala ibadi rabbi faqul inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentangku atau berdoa kepadaku, maka katakan wahai Muhammad, inni qarib, aku dekat dengan mereka. Ud'uni astajib lakum, berdoalah, memintalah kalian kepadaku. Bahkan di dalam hadis qudsi disebutkan, apabila manusia berkumpul, baik dari awal penciptaan Nabi Adam sampai dengan akhir zaman, baik dari golongan jin dan manusia, baik laki-laki dan perempuan, dan seluruh manusia berkumpul, ijtama'u fi sa'idin wahidin, mereka berkumpul di dalam satu tempat di padang Sahara yang sangat luas. Fasa'ala, kemudian mereka berdoa kepada Allah, maka Allah mengatakan, fa'a'taitu likulli syakhsin mas'alatahu, maka aku akan memberikan setiap orang apa yang dia minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengurangi sedikit pun daripada kekuasaanku. Ibarat kal mikhyati, ibarat sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam air laut, begitulah pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Maka kita perlu memperhatikan, kalau Allah ridha, maka carilah keridhaan tersebut dari manapun sebabnya. Kalau Allah murka, maka jauhi kemurkaan Allah bagaimanapun sebabnya.
Maka Rasulullah mengatakan, ridallah fi ridal walid, keridaan Allah itu ada pada keridaan orang tua. Maka perbaiki hubungan kita dengan orang tua seketika ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup, Allah berpesan kepada kita agar kita berbakti kepada mereka, taat kepada mereka. Namun apabila, coba lihat bagaimana Al-Quran menyampaikan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'a fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kalian diperintahkan untuk syirik, menyekutukanku, kata Allah, jangan taat, jangan ikuti. Akan tetapi pesan ini sangat penting. Ayat selanjutnya, lanjutan ayat ini, wasahibhuma, pergaulilah mereka berdua, fit dunia, di dunia ini, ma'rufa, secara baik. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang pertama namanya Mus'ab bin Umair, yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketiga Abu Hurairah. Ketiga-tiga mereka ini memiliki satu persoalan sebagaimana firman Allah. Orang tua mereka tidak senang karena mereka masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang kaya raya. Orangnya ganteng luar biasa. Bahkan tidak pernah, Rasulullah menyebutkan, tidak pernah aku melihat manusia yang sangat rapi, yang sangat sangat trendy, ya. Artinya pakaiannya yang luar biasa dengan pakaian yang mahal, kemudian kehidupannya yang luar biasa ibarat raja. Bahkan menang bedah kerana makan naik ke. Itanya menancit menang bedah kerana masalah ke. Beda becut kan. Begitu beliau bangun sudah ada makanan. Ibu beliau sangat sayang kepada Mus'ab, akan tetapi ketika Mus'ab bin Umair beriman kepada Allah dan Rasulnya, ibunya sangat marah, bukan kepalang. Cukup berat bengih. Cukup berat bengih. Sehingga ibu Mus'ab bin Umair mogok makan. Maka mogok makan kan cuma jinau. Ya, gara-gara mahai minyak urang mogok makan. Ya, pegah hang gebi ceroh makanan tetapi giu rebuh. Maka rebuh urang mogok makan. Mogok makan ibu Mus'ab bin Umair. Sehingga keluarga Mus'ab bin Umair membujuk Mus'ab bin Umair agar kembali kepada agama jahiliyah. Namun Mus'ab bin Umair mengatakan, saya tidak akan kembali menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ibumu ini sudah di dalam keadaan yang tidak baik. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tetapi apa yang Mus'ab katakan? Aku akan menasihatinya, walaupun dia memerintahkan kepadaku untuk keluar daripada agama Allah. Itu yang tidak bisa aku taati. Sehingga kehidupan Mus'ab bin Umair drastis, leher itu 60 derajat berganti, berubah. Dulu pakaiannya adalah pakaian yang mewah, sekarang pakaiannya bahkan yang sangat menyedihkan. Ketika Mus'ab bin Umair wafat di dalam medan perang, sedangkan panji Rasulullah itu ada pada dada Mus'ab bin Umair karena kedua tangannya ditebas oleh musyrikin. Beliau mempertahankan panji agama Allah. Lalu kata Rasulullah, pakaian beliau yang ada di badan pada waktu itu ketika ditarik ke atas terbuka di bawah, ketika ditarik ke bawah terbuka di atas, sangat pendek dan sangat kasar. Akan tetapi itulah perjuangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperjuangkan agama Allah. Itanya bacut dicabut fasilitas, kau balik je nyo menyahana ngebihak fi. Itanya pegah tagai mazhab Syafi'i, padahal nafi mendum, kan? Maka ketika dikatakan demikian, kita terayu dengan kebujukan dan keindahan-keindahan dunia. Mus'ab bin Umair tidak demikian. Sama halnya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Beliau adalah seorang sahabat yang beriman di awal-awal masa Islam ketika periode Mekah. Kemudian orang tua beliau marah, ibu beliau sangat marah, sehingga mengurung Sa'ad bin Abi Waqqas itu di dalam penjara di rumah ada bawah tanah. Disitulah dikurung beliau. Bahkan terkadang beliau tidak diberikan makanan. Kemudian dirayu orang tuanya, bahkan mogok makan juga. Ibunya mogok makan, tidak mau makan, sehingga badannya sakit. Kemudian apa yang dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, saya tidak akan kembali kepada agama jahiliyah. Sehingga beliau bahkan berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah kepada ibu beliau. Abu Hurairah radhiyallahu an juga demikian. Ketika beliau menerima agama Allah, beriman kepada Rasulnya, yang paling berat beliau hadapi adalah kedua orang tuanya, sehingga beliau dalam keadaan gusar, susah, tidak tenang dan sebagainya. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah melihat keadaan sahabat genyo pu tengah na masalah, pu tengah tenang. Maka Rasulullah bertanya, apa yang berlaku kepadamu wahai Abu Hurairah? Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, hatiku belum tenang, hatiku tidak enak, hatiku tidak nyaman. Kenapa? Karena kedua orang tuaku masih menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ibuku marah ketika aku mendakwahkan agamamu, mendakwahkan agama Allah kepadanya, dan bahkan dia memukulku. Ya, mak Abu Hurairah sampai gepoh Abu Hurairah ketika berdakwah. Ya, itanya telekai mutang. Nya nek muda je nak gepoh le mak ilakai balah po gara-gara hai bipeng ya belum sampai. Nah, yang pada-pada urang yang kau ikut. Ini berdakwah mengajak ibundanya, mengajak bapaknya untuk menerima agama Allah, sehingga beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah agar senantiasa orang tuaku diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nah, coba lihat bagaimana Rasulullah. Beliau berdoa agar diberikan hidayah Allah kepada kedua orang tuanya. Begitu Abu Hurairah kembali ke rumahnya, ibunya sudah mandi, sudah mengganti pakaiannya di dalam keadaan yang sangat baik, kemudian menunggu Abu Hurairah di depan pintu rumahnya. Abu Hurairah dia betul kiranya kena pohlam. Ya, bacu kejap bagi kalian mak. Ya. Kemudian begitu beliau menjumpai Abu Hurairah, ibundanya mengatakan, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini kenapa beliau bisa beriman? Yang pertama karena doa Rasulullah, yang kedua Abu Hurairah tetap melakukan dan memperlakukan orang tuanya dengan cara yang baik walaupun mereka berbeda keyakinan. Coba lihat agama ini. Beda keyakinan mentang, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Memang hajut tak bantah, hajut tak ikut perintah orang syirik katanya untuk syirik ke Allah, fala tuti'ahuma, tetapi ada konsekuensinya di dunia. Apa itu? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, wajib le katanya bergaul dan bermuamalah dengan orang syirik katanya walaupun dia di luar daripada agama Allah secara baik, secara santun, tidak membentak apalagi memukul orang tua. Ini agama Allah. Ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berpesan kepada kita setelah memerintahkan agar kita mentauhidkan Allah. Allah berpesan, pesan ini setelah pesan ketauhidan. Alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuatlah baik. Mungkin sudah sering kita dengar bagaimana yang bernama seorang sahabat Uwais Al-Qurani. Jadi namanya aslinya adalah Uwais Al-Qurani. Cuman karena orang Arab, huruf A dengan huruf Hamzah sama-sama dihalqi, sama-sama huruf ba rekuang. Oh degukun kadang-kadang ajkain sehingga Uwais, padahal namanya bil hamzah Uwais. Kemudian Al-Qurani
cuman karena bah mudah kadang-kadang urang katanya pulau murah Indonesia. Mu urang Senin je urang selanyan, urang Ahad je urang Ahad. Mban nyambang mu pelu cuma hanam daleh. Saya baik balik sagai. Pada waktu itu nama beliau adalah Uwais Al-Qurani. Bagaimana beliau? Adalah seorang yang hidup pada masa Rasulullah, tetapi beliau menjadi seorang tabi'in. Menjadi seorang tabi'in. Sehingga bagaimana sebabnya beliau tidak berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah berada di Madinah, beliau berada di Yaman. Ketika beliau ingin berjumpa dengan Rasulullah, beliau terhalang oleh seorang ibunya di dalam keadaan yang sakit. Coba bayangkan, hatinya sangat rindu kepada Nabi, tetapi keimanannya mempertahankan posisinya bersama orang tua agar dia berbakti kepada ibunya. Sehingga ketika beliau ingin berjumpa dengan Rasulullah, selalu ibunya di dalam keadaan sakit dan beliau tidak mampu untuk memberangkatkan ibunya karena beliau orang yang sangat miskin, tidak punya kendaraan. Lalu malaikat mengetahui kondisi Uwais Al-Qarni, sehingga malaikat mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Sayyidina Umar. Lalu beliau mengatakan, "Ya Umar, apabila engkau hidup sepeninggalanku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "maka faltamis Uwais, maka perhatikan dan jagalah seseorang yang bernama Uwais dan mintalah doa kepadanya. Jangan berpisah engkau dengannya kecuali engkau sudah meminta doa kepadanya." Coba bayangkan, mulia, senior dan kuat perjuangan seorang sahabat Umar bin Khattab. Akan tetapi Rasulullah memerintahkan siapa yang berdoa dan siapa yang meminta didoakan. Umar diperintahkan meminta doa kepada Uwais. Maka Sayyidina Umar setiap datang rombongan haji dari Yaman, ya, beliau selalu mencari-cari yang mana ini Uwais, yang mana Uwais, sehingga diberikan ciri-ciri oleh Rasulullah dan beliau bertanya-tanya di dalam beberapa kelompok dan bertemulah dan hana thawturi Uwais, hana thawturi. Kemudian beliau bertanya setiap orang sehingga truk ba Uwais itu sendiri. "Benarkah engkau Uwais Al-Qurani?" Beliau mengatakan, "Benar." "Dari mana engkau mengenalku?" "Aku mengenalmu dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Ma mana'aka an taltaqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang membuatmu terhalang sehingga engkau tidak berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang beliau katakan? "Mana'atni marada ummi." Terhalang oleh ibuku yang di dalam keadaan sakit. Lalu kata Sayyidina Umar, pesan Rasulullah, "Engkau tidak boleh berpisah denganku kecuali engkau sudah mendoakanku." Maka berdoa, "Nama doa kelun, ud'uli, doakan aku." Lalu berdoalah Uwais Al-Qurani. Setelah berdoa, kemudian Uwais Al-Qarni langsung bersembunyi. Nah, ini coba lihat. Beliau tidak ingin dikenal oleh orang lain sehingga orang lain akan menghilangkan ketawaduannya. Beliau bersembunyi di kalangan orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji. Dan nama beliau sudah mulai dikenal sehingga beliau bersembunyi kembali pergi ke Baghdad. Coba lihat, hana geduk di Madinah tetapi geplung ke Baghdad supaya orang tidak mengenal beliau. Kemudian setelah di Baghdad beliau pun dikenal. Kemudian beliau lari ke Mesir. Nah, di Mesir disitulah beliau akhiri dan berakhir hidup beliau hingga wafat dan dimakamkan beliau di daerah selatan daripada kota Kairo. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata pengabdian seorang anak kepada orang tua di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan hidup, ini memberikan sebuah menyekengnya karamah. Ya, karamah Uwais Al-Qarni, diterima doa dan bahkan Rasulullah yang menjaminnya. Ya, orang katanya, "Oh, saya dengar karamat ulama kakon." Ya, yang nak kuramat cik bagaian, punya ulama nak keramat. Ya, coba lihat bagaimana karamahnya.
Dan bahkan Al-Quran menyebutkan bagaimana karamahnya Sayyidatuna Maryam. Bagaimana beliau karamah? Al-Quran menyebutkan begitu masuk Nabi Zakaria melihat, falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Begitu ketemu Nabi Zakaria bak tempat Sayyidah Maryam melakukan munajat kepada Allah, tiba-tiba ada makanan, padahal beliau tidak pernah keluar untuk mencari makanan. Padahal tidak ada orang yang memasukkan makanan, dan makanan itu tidak pernah dilihat oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria katanya, "Pat merumpaknya." Qala anna laki hadha? Qalat hiya min indillah. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itunya makanan atau yang kana tak kebah bathi mendung. Nyamban karamahnya bahkan pada Sayyidatuna Maryam. Dan para ulama yang memiliki karamah termasuk kepada tabi'in, karena beliau hanya melihat sahabat. Uwais Al-Qarni dikategorikan sebagai seorang tabi'in karena kategori sahabat melihat Rasulullah dan beriman dengan apa yang didatangkan oleh Rasulullah. Yang ke sahabat, maka yang kalian Rasulullah tidak beriman hana kira sahabat lagi Abu Lahab, lagi Abu Jahal hana kira sahabat, pekan sabab hana beriman. Dan tabi'in melihat sahabat dan beriman dengan apa yang didatangkan oleh sahabat, maka disebut tabi'in. Tabi'ut tabi'in melihat tabi'in dan beriman dengan apa yang didatangkan oleh tabi'in. Maka inilah generasi yang disebut oleh Rasulullah sebagai generasi salaf. Maka urangnya orang pesalaf derawa, mengikuti apa yang dia katakan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa kembali kepada para ulama yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu bukan salaf tetapi silaf. Taib, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita? Cara yang pertama, ketika mereka masih hidup, kunjungi mereka. Itanyo na persoalan kita hari ini, seorang anak menanka meninggai urang si anak yang di Amerika, pegahnya bek tak semiyup ile mak, bek tak semiyup ile bapak. Anak yang di Jakarta, bek tak semiyup ile tapu preh anak epat tegah pesawat. Walaupun akhirton mahai tiket kai belah tiket. Subhanallah. Padahal ada satu perkara yang disuruh untuk menyegerakannya. Apa itu? Menguburkan jenazah. Nyoba prehwa ni pakan payah hiwa dia ni karena hantam diwa wate masa urang si udip, sehingga payah diwa wate masa urang si ka getinggai dunia perle kalian bak terakhir sebab jarang di kalian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita yang masih memiliki orang tua, terkadang orang tua kita tidak butuh harta yang kita miliki. Terkadang orang tua kita tidak butuh kesenangan yang kita berikan kepada mereka lewat apakah itu rekening, apakah itu harta yang kita berikan. Akan tetapi terkadang orang tua hanya ingin duduk sesaat, terkadang ingin lam lumung katanya, tingat ke wate katanya wate katanya ubit tak lam lumung urang si hawa ke wate ka sakit jaro ke hawa katanya suliung ke urang si, tingat gelegatnya wate gu suliung bu ke katanya wate katanya mentang ubit. Ini adalah orang tua. Bagaimanapun kesenangan yang kita raih, semua itu tidak bernilai di sisi Allah kalau keridhaan orang tua tidak kita dapatkan. Maka hari ini kita yang masih memiliki orang tua, sebelum Ramadan tiba, mintalah permohonan maaf kepada mereka, bahagiakan mereka. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah dalam keadaan dia masih muda. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bawalah aku ke dalam jihad fi sabilillah." Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau masih memiliki orang tua?" Dia menjawab, "Masih, wahai Rasulullah, ibuku masih hidup." Apa kata Rasulullah? "Jihadmu pada ibumu, syurgamu terletak di bawah telapak kakinya." Itulah jihad. Hari ini lagi tanya, kadang-kadang apa yang kita kerjakan untuk mencari kesenangan dunia, akan tetapi kita lupa ternyata syurga kita ada pada orang tua kita.
apalagi di dalam keadaan sakit. Di dalam keadaan sakit menyana karaya-raya, maka mereka saling mengatakan nyo ke drone, nyo ke lun, nyo ke drone, nyo ke adik, nyo ke abang, nyo ke kakak dan sebagainya. Artinya saling melempar. Di Jepang ada sebuah budaya itu membuang orang tua yang sudah tua. Coba bayangkan, orang tua yang sudah mencapai usia 75 tahun ke atas, yang sudah sakit-sakitan, itu ada budaya membuang orang tua. Tetapi Islam tidak mengatakan demikian. Bahkan orang Islam sendiri pernah suatu kejadian di Sudan, dua orang adik abang ini masuk pengadilan gara-gara orang tua. Itamang pengadilan saling menghakimi gara-gara masalah urang syik. Kan ditolak urang syik, akan tetapi mereka menuntut orang tua, ibu harus bersama saya. Kata adik, ibu harus sama saya, tidak boleh sama abang. Mereka bertikai karena ingin hidup bersama dengan orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang tua kita hidup, maka berbaktilah, berikanlah kesenangan kepada mereka, mintalah permohonan maaf kepada mereka. Namun yang kedua, apabila orang tua kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam itu kembali kepada Allah, meninggal, maka putus segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang anak Adam atau manusia itu mati, putuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, na sempat lagi tanyo tam sedekah saboh sak semen, tam sedekah saboh satu tiang masjid, sikrek marmar masjid untuk orang sujud di atas lantai, di atas marmar yang kita sumbangkan, atau kita membangun tempat pendidikan, itu semua menjadi bekal daripada amal jariyah, shadaqatun jariyah. Kemudian yang kedua, aw ilmun yuntafa'u bih, na ilmu tak sampaikan, na kitab, takarang kitab katanya dikaji oleh orang lain, sebagaimana para ulama. Imam As-Suyuti dikenal dengan pengarang yang sangat produktif. Karangan beliau lebih daripada 500 karangan. Bagaimana ilmu beliau yang bermanfaat kepada kita. Bagaimana dengan Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya yang memberikan ilmu yang bermanfaat sampai kepada kita hari ini. Awwaladin salihin yad'ulah, kahana ilmi, kahana harta, maka tadidiklah legetanyo anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka apabila kita ingin anak kita soleh, berbaktilah kepada orang tua. Karena kebaktian kita kepada orang tua, anak kita akan berbakti kepada kita. Durhaka getanyo ku urung syik, ingat Allah akan membalas di dunia kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hanapun ya didik anak, tetap dia akan membangkang dan durhaka terhadap kita. Ini adalah sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana ketika orang tua kita meninggal, hana sempat bersedekah le urung syik getanyo, maka getanyo anak tam sedekah ke urung syik. Apakah ada hadis? Apakah sedekah tersebut sampai? InsyaAllah sampai. Banyak hadis yang disebutkan oleh para ulama, ya, yang menyebutkan tentang bagaimana sampainya pahala sedekah kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ada seorang sahabat, Sa'ad, ya, ketika orang tuanya meninggal, beliau spontan mengatakan ada sebuah sumur, lalu sumur itu beliau sedekahkan atas nama ibunda beliau. Dan ini tidak dibantah oleh para sahabat, dan ini menjadi dalil bahwasanya pahala itu mengalir kepada orang yang kita sedekahkan, orang yang kita niatkan.
Orangnya diurung syik gitanyo cula calo gemita peng agar kita berhasil. Maka keberhasilan itu akan diraih oleh orang tua, akan diraih oleh ibu kita, akan diraih oleh bapak kita, kakek kita, nenek kita. Ketika harta yang mereka cari kita sedekahkan pahalanya agar mengalir ke dalam alam arwah, ke dalam alam barzakh, dan mereka menerima manfaat daripada sedekah kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kebaktian kita ketika orang tua kita sudah meninggal dengan ilmu pengetahuan atau dengan amal jariah, sedekah jariah kita niatkan kepada orang tua kita. Kemudian yang paling penting adalah anak yang mendoakan orang tua. Ada mentang udip tamu doa bersehat, munyo kagua ba Allah tamu doa begak pun desa. Mudah-mudahan di dalam keadaan husnul khatimah. Munyo mentang udip kadang-kadang gaknyan mentang sakit tarawat. Kadang-kadang na getanyo wate gaknyan gua ba Allah, maka kitalah yang memandikan orang tua kita. Kitalah yang akan memegang tangan ibu kita. Kitalah yang akan membasuh tangan mereka, ayah kita, ibu kita, ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan cucuran air yang mengalir tersebut. Begitulah kita berdoa agar dosa-dosa mereka digugurkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, dan diberikan kepada mereka husnul khatimah. Apabila dosa dengan orang tua sudah selesai, dosa dengan sesama umat manusia sudah selesai, maka kita masuki dalam bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Maka ini adalah pesan singkat di dalam waktu yang sangat singkat, bukan pengajaran, bukan pendidikan, akan tetapi nyo sebagai haba peingat bagi ulun tuan sendiri dan bagi kita semua untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi majlis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.